Doa anak kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di hari Jumat yang berbahagia pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, baik itu kesempatan nikmat, kesehatan, bisa berkumpul di aula SMP Negeri Rembang. Jadi kenapa saya mengangkat tema tentang ibu? Karena beberapa waktu terakhir banyak sekali berita tentang anak yang durhaka kepada orang tua. Apalagi sekarang musimnya musim gadget. Tahu musim gadget? Musim HP, musim game online. Jadi banyak anak-anak itu yang melupakan perannya sebagai anak yang seharusnya berbakti kepada orang tua, tapi malah berbakti kepada HP Android. Contoh ya, ketika orang tua nyuruh masak bagi perempuan, apa jawabannya? Kaki mak ada WA masuk. Ya, atau yang lainnya yang laki-laki, nak tolong nak ambil air nak, kaki mak tanggung, FF lagi tanggung nian, ya, gak lagi mati. Nah, saya ingatkan kepada anak-anakku sekalian, ya, tolong mulai ke depan ingatlah bahwasanya orang tua kita itu berjuang untuk kita, dak tanggung ibu contohnya ya, selama 9 bulan lah ngandung kita, bahkan ada yang lebih dari 9 bulan ngandung kita ya. Iya, kalau kitanya di dalam perut diam, ada yang aktif sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan sampai 9 bulan aktif nendang-nendang perut umai ya. Umak nak makan perut ditendang, celatuk, aduh. Umak nak mandi nendang pula, celatuk, aduh. Tapi orang tua kita tidak pernah mengeluh, wah nak kau kurang ajarnya di dalam perut bela nyusahkan umak. Tidak pernah nak ya. Bahkan orang tua kita itu mendoakan kita ya, ketika di dalam perut, ketika lagi aktif-aktifnya celatuk, celenung, celegar nendang perut ya. Tapi apa kata ibu kita? Nak, aktifnya engkau nak, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi kenapa nak, ketika kita sudah keluar dari rahim ibu ya, yang 9 bulan ibu mengandung kita, tahu-tahu ketika kita keluar sudah sekolah kelas 3 SMP atau kelas 7, kelas 8, kelas 9, kita malah melawan dengan orang tua kita. Tidak pernahkah kita ingat kepada orang tua kita, jasa-jasa orang tua kita? Oke lah ya, kalau orang tuanya berduit ya, baru dilahirkan ya, sudah dititipkan kepada baby sister. Nah, kalau orang tuanya tak berduit, jangankan nak nyewa baby sister, nyewa diri dewek kadang-kadang walau alam ya, kadang-kadang baru nak makan anaknya nangis, oe lah birak pula ya. Nak makan lagi, nah tak kemek pula. Naik sampai umur 1 tahun, baru nak makan, nah lauman pula. Ya, mungkin ini ya, mungkin di hati orang tua kita tuh ada rasa dongkol, tapi tidak pernah keluar kepada kita. Ya, harapan orang tua kita apa? Supaya kita menjadi anak yang soleha. Nah, pesan saya, nanti ya, pulang dari sekolah, kamu lihat orang tuamu ya. Atau kalau tidak sempat lagi sekolah, ketika malam ya, ketika orang tuamu lagi tidur, kamu pandang wajahnya ya.
adakah rasa letih yang tertanam di dalam hati orang tua kita? Ya, karena ketika waktu tidur itu tidak pernah bisa berbohong. Keletihan orang tua kita bisa kita lihat. Mungkin anak-anakku sekalian di sini ketika lihat orang tuanya tidur, ada orang tua kita yang tidurnya ngorok, ya. Itu jangan ditertawakan. Kita pertanyakan, kenapa orang tuaku tidurnya ngorok? Mungkin kerjanya kecapean. Ada yang tidur sambil berjalan, ngigau. Beda. Kenapa? Kelitaan. Nah, disitulah kita harus menyadari bahwa orang tua kita itu dengan sepenuh hati mengasihi dan menyayangi kita. Sudah sepatutnya kita mendoakan kedua orang tua kita. Apal doa untuk kedua orang tua? Apal ya? Alhamdulillah. Semoga orang tua kita di rumah nanti, walaupun dia kerjanya capek, walaupun usahanya kadang-kadang tidak membuahkan hasil, hatinya tenang dan bahagia. Pengen jadi anak yang soleh dan soleha? Pengen ya? Mudah-mudahan nanti Allah merahmati kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Ingat nak, orang tua kita ya, ketika kita lagi sekolah, kamu pernah tak membayangkan orang tua kamu, apalagi yang motong parah? Pernah tak kamu membayangkan, mak kawan motong parah, mak digigit pacat? Pernah tak membayangkan itu? Tak pernah ya. Ketika emak kita gawinya sebagai petani masuk ke dalam sawah, pernah tak kita ingat, wahai mak kawan sarunian digigit lintah? Tak ya. Kadang-kadang kita ketika balik dari sekolah masuk ke rumah, pas buka tudung tak ketik nasi, ngato mak pula, mak apa gawe kawan di rumah? Mak masak dak, tahu dak anak kolapu ya. Nah mudah-mudahan dengan siraman singkat atau siraman rohani singkat ini, nanti ketika kamu pulang ke rumah ketemu dengan orang tuamu, langsung salaman dan meminta maaf kepada orang tua ya. Ingat, kapan pergi sekolah salaman dulu dengan orang tua ya, balik juga salaman. Kaneng ya. Ada yang tidak pernah salaman dengan orang tuanya ketika mau pergi? Hati ya, memang salaman itu kadang-kadang sepele, kecil, tapi manfaatnya sangat besar. Karena dengan bersalaman bisa menggugurkan insya Allah sebagian dosa-dosa kita. Tapi ingat, kita dengan orang tua itu sampai kapanpun tidak akan bisa membalas budi dan jasa-jasa kedua orang tua. Nah itu baik ya. Nah ingat, yang di belakang ingat ya. Halo. Ingat, kamu nanti bakal jadi orang tua juga. Kayak ketemu anak macam kamu itulah ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini walaupun cuma sedikit bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan khususnya bagi saya karena saya juga masih punya orang tua. Bagi yang tidak punya orang tua lagi, mudah-mudahan di alam sana kedua orang tua kita ini bisa berbahagia dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang paling mulia. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.